Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan dan menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat pada siang hari ini. Dan tentu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman dan Islam. Selanjutnya salawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumiddin. Marilah kita tingkatkan amal ibadah kita. Kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa yang sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan tentu saja sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini anak-anakku semuanya sudah kembali berada di pondok pesantren Nurul Hakim, tempat yang sungguh sangat mulia karena dihuni oleh orang-orang yang mulia dan melakukan aktivitas yang sangat mulia, yaitu menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Terkait hal ini, maka dalam kesempatan yang mulia ini, khatib mengingatkan diri sendiri dan kita semua, khususnya para penuntut ilmu, betapa banyak keutamaan dan keuntungan di dalam menuntut ilmu. Banyak dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan keutamaan ilmu dan para pemilik ilmu. Di antaranya adalah yang pertama, ilmu menjadi penyebab dimudahkannya jalan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan berikutnya adalah ilmu adalah warisan dari para nabi, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, al ulama warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman.
walakin warrasul ilma, faman akhadahu akhadha bihazin wafirin. Para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Keutamaan berikutnya dari menuntut ilmu dan bagi orang yang berilmu adalah ilmu itu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Jika seorang manusia telah meninggal dunia, terputuslah segala amalnya kecuali dari 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan berikutnya adalah Allah tidak akan memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain daripada ilmu. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi zidni ilman." Dan katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Surah Thaha ayat 114. Keutamaan berikutnya adalah orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Muawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud faqih dalam hadis ini bukanlah hanya sekedar mengetahui hukum syariat, tetapi lebih daripada itu. Dikatakan faqih jika seseorang memahami tauhid dan pokok-pokok ajaran Islam, serta tentu saja yang berkaitan dengan syariat Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Ilmi. Jamaah Jumat rahimakumullah. Keutamaan menuntut ilmu berikutnya adalah bahwa yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berilmu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat, "Innama yakhshallahu min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Surah Al-Fatir ayat 28. Syekh Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dengan takut yang sebenarnya adalah para ulama atau orang yang berilmu. Karena semakin seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Mampu, yang Maha Mengetahui, dan dia disifati dengan sifat dan nama yang sempurna dan baik, lalu ia mengenal Allah lebih sempurna, maka ia akan lebih memiliki sifat takut dan akan terus bertambah sifat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Jamaah rahimakumullah. Dan yang terakhir yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentu saja orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Surah Al-Mulk ayat 10. Jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kita para penuntut ilmu, menjadi motivasi untuk kita terus semakin berlomba-lomba dalam kebaikan, khususnya berlomba-lomba dalam menuntut ilmu. Karena salah satu daripada yang boleh kita tamak atau rakus adalah
rakus dalam menuntut ilmu. Jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومصطفى مولانا محمد. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha bima amar wantahu amma naha wa zajar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin waradu anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasara ad-din wa khudhil man khadala al muslimin wa dammir a'da ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batan an biladina Indonesia khassatan wa sairil buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.